Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resita dengan NPM 211302532. Baiklah, materi atau topik yang akan saya bahas mengenai tugas UAS algoritma dan struktur data adalah Fibonacci set algoritma. Deret Fibonacci ditemukan oleh Leonardo Pisano atau lebih dikenal dengan sebutan Leonardo Fibonacci. Diturunkan dari Filius Bonacio atau anak dari Bonacio. Sebutan bagi ayahnya yang bernama asli Guglielmo. Pada abad ke-13. Pada dasarnya, deret Fibonacci merupakan barisan bilangan sederhana dimulai dari 0 dan 1. Dan suku berikutnya merupakan jumlah dua bilangan sebelumnya. Deret Fibonacci bersifat rekursif karena menggunakan suku dalam deret tersebut untuk menghitung suku setelahnya. Dengan pengertian tersebut, maka suku-suku pada deret Fibonacci adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. Angka 1 sama dengan 0. Angka kedua sama dengan 1. Angka ketiga sama dengan angka pertama tambah dengan angka kedua. Angka keempat yaitu angka kedua ditambah dengan angka ketiga, yaitu hasilnya 2. Begitu juga seterusnya sehingga bilangan selanjutnya merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Ilustrasi deret, misalnya 1, 3, 4, 11, dan seterusnya. 0, 2, 4, 6, 10, 16, dan lain-lain. Deret Fibonacci didefinisikan sebagai rekursif atau berulang. Misalkan, dalam beberapa pola barisan bilangan dengan suku pertama, F1 sama dengan 0 dan F2 sama dengan 1. Suku selanjutnya dirumuskan oleh rekursif sebagai berikut. Fn plus 1 sama dengan Fn min 1 plus Fn. Nah, poin-poin penting tentang pencarian Fibonacci. Yang pertama, Fibonacci search memeriksa elemen yang lebih dekat dalam beberapa langkah. Jadi, ketika array input besar yang tidak dapat ditampung oleh charger, CPU, atau DRAM ini berguna. Yang kedua, rata-rata pencarian Fibonacci membutuhkan 4% lebih banyak perbandingan daripada pencarian biner. Yang ketiga, pencarian Fibonacci hanya membutuhkan penambahan dan pengurangan, serta pencarian biner membutuhkan operasi bit sort, pembagian atau perkalian. Yang keempat, pencarian Fibonacci dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses elemen dalam memori akses acak. Dan yang terakhir adalah pada pita magnetik di mana waktu pencarian tergantung pada posisi kepala saat ini. Ada dua pertimbangan, yaitu waktu pencarian yang lebih lama dan lebih banyak perbandingan yang mengarah pada pencarian Fibonacci. Selanjutnya, ada contoh program dari pencarian Fibonacci. Header yang kita pakai cukup IOStream. Untuk proses input atau output pada program, ada beberapa variabel yang kita gunakan, yaitu ada variabel yang kita deklarasikan, yaitu n, jumlah bilangan atau batasan, deret bilangan Fibonacci yang kita buat. F1 sebagai nilai pertama deret bilangan Fibonacci. F2 sebagai bilangan kedua. Dan berikutnya, untuk mencetak bilangan berikutnya dari kedua bilangan sebelumnya, atau F1 dan F2 yang telah dijumlahkan. Nah, ketika program kita konfil dan berjalan, kita akan diminta memasukkan jumlah bilangan sebagai batas deret bilangan Fibonacci yang akan kita buat. Nah, program akan looping menggunakan perulangan for sampai memenuhi kondisi nilai I sama dengan nilai N yang dimasukkan oleh kita.
Misalnya, kita memasukkan deret bilangan Fibonacci yaitu 15. Lalu kita tekan enter, maka deret Fibonacci akan keluar seperti ini, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, dan 377. Nah, di dalam perulangan ini terdapat percabangan if. Nah, jika nilai I adalah 1 dan 2, maka akan dicetak kedua nilai tersebut. Lalu, akan dilanjutkan dengan perintah continue. Nah, pada nilai pada variabel berikutnya akan dijumlahkan dari variabel F1 dan F2. Lalu akan diset nilai F2 pada variabel F1. Dan nilai berikutnya menjadi nilai variabel F2. Nah, program akan berjalan dengan mencetak nilai dari variabel berikutnya hingga kondisi bernilai false pada perulangan tersebut. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi UAS, yaitu Fibonacci Search Algorithm. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.